Sebelum Timothy bermain di saham dan kripto, ia mengaku bahwa dahulu dia harus berdagang pomade dan sedotan untuk mengumpulkan modal investmentnya. Tak hanya itu, dia juga membangun Facebook Ads Marketing Agency pada masa awal-awal yang merintis karirnya. Dan dari bisnis-bisnis inilah dia mendapatkan modal untuk memulai investasi saham. Tapi menurutku, Timothy Ronald ini tidak hanya kaya dari saham dan cryptocurrency saja, tapi juga dari kelas akademi kripto yang ia jalankan. Sebab jika dihitung-hitung, jumlah yang didapat dari kelas itu ternyata tidak sedikit. Saya pernah menonton video di mana rekan si Timothy mengatakan, belakang helipad. Ya kita sama 11.000 orang ini kawanan kecil gitu. Kita kawanan kecil gitu. Instagram official Timothy di mana video ini diupload jauh dari angka 11.000. Bahkan jika kita cek TikTok dan YouTube-nya juga jauh dari angka tersebut. Jadi mari kita asumsikan sejak video ini dibuat bahwa dari jutaan followers Timothy di berbagai sosial media sudah ada 11.000 orang ini yang telah mendaftar atau berlangganan di kelasnya. Dan ini bukanlah angka yang sedikit. 11.000 orang dikali harga kelasnya, yaitu 19.700.000, sama dengan 216.700.000.000. Angka ini sama dengan 21,67% dari total aset kekayaan Timothy Ronald yang 1 triliun. Saya sadar bahwa harga kelas ini telah berubah dalam beberapa waktu, jadi mungkin angka ini tidak konsisten setiap tahunnya. Jika jumlah membernya sudah sampai 11.000, dalam setahun, akademi ini sudah menghasilkan ratusan miliar. Jadi saya kira salah satu pendapatan terbesar Timothy ini ya dari kelas kriptonya. Salah satu ya, bukan keseluruhannya. Timothy sendiri mengatakan bahwa untuk membangun kekayaan ratusan miliar itu butuh bring value yang besar ke masyarakat luas. Kalau misalnya 100M tuh lu harus build something yang valuable ke masyarakat luas, atau lu jadi hyper egois di dunia financial market. Dan mungkin akademi kripto ini adalah salah satu cara dia mencapai hal tersebut. Walaupun dia mengaku bahwa dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Bang, turunin harga webinar. Lu mau ikut webinarnya boleh, Iya. mau nggak ikut boleh, mau nggak peduli boleh, gua nggak peduli. Itu seberapa gua nggak pedulinya, lu mau beli apa enggak? Karena jangan kalau ngumpulin uang, nggak, gua masih belajar, nggak peduli. Bukan hanya dari investasi kripto dan saham, akademi kripto menjadi salah satu bisnis yang membantunya mencapai 1 triliun pertama. Kepopuleran yang ia bangun menjadi hal yang sangat krusial dalam pertumbuhan karirnya. Walaupun Timothy menyangkal bahwa sumber kekayaannya datang dari akademi kripto, dia mengaku bahwa hal ini tidak penting baginya. Jadi di kelas atau akademi ini ada pertukaran value yang terjadi, di mana Timothy membagikan ilmunya dan para membernya juga membayar dengan harga yang cukup bagus. Timothy ini menggunakan reserve psychology marketing. Reserve psychology marketing atau strategi psikologi terbalik adalah teknik marketing di mana Anda menyampaikan bahwa saya tidak butuh produk saya dibeli, tapi konsumenlah yang membutuhkannya. Anda sengaja menciptakan narasi yang menekankan nilai dan keunggulan produk tersebut dari sudut pandang konsumen. Walaupun sebenarnya Anda tetap membutuhkan penjualan. Lalu apa tujuan Timothy melakukan ini? Bukankah dengan jumlah kekayaan yang sekarang, dia mengaku bisa pensiun dengan tenang? Menurutku, karena ambisi. Ambisinya yang ingin menjadi salah satu naga dari 9 naga di Indonesia. Hal inilah yang membuatnya tetap melakukan semua ini. Kita harusnya tidak perlu heran, karena ia memang adalah marketer yang handal. Dia memulai karirnya dengan berjualan, dan tentu untuk mencapai penjualan sebesar itu, dia pasti telah belajar banyak hal mengenai marketing dan menjadi master di dalamnya. Akan tetapi, fokus kita di video ini bukan mencari tahu dari mana asal harta kekayaan dari Timothy Ronald, karena hal itu saya rasa sudah tidak terlalu penting untuk dibahas lebih lanjut. Menurutku hal yang paling penting dibahas adalah bagaimana dia viral dan menjadi populer hingga dapat meyakinkan 11.000 orang untuk membeli kelas dengan harga yang hampir 20 juta ini, dan bagaimana strateginya untuk mendapatkan jutaan followers dari berbagai sosial media sampai dikenal oleh masyarakat luas. Semua bermula ketika dia membuat akun TikTok yang membahas mengenai rekomendasi saham untuk para followersnya. Berkat skill yang telah ia pelajari bertahun-tahun,
Ia dipercaya dapat memprediksi saham mana aja yang dikira akan naik. Mulai dari sini dia mendapatkan banyak sekali attention dan pengikut di TikTok hingga mencapai 100.000 followers hanya dalam sebulan. Jadi setiap awalnya dia muncul sebagai influencer baru di internet dan membahas hal yang tidak biasa dibahas pada masa itu. Hal yang benar-benar baru, karena pada masa itu sangat jarang influencer yang membahas mengenai finance di TikTok. Jadi dia mendapatkan starting point yang cukup bagus di pasar internet. Waktu memulai sangatlah penting dalam hal apapun. Kita bisa lihat dari platform-platform raksasa yang dulunya mendapatkan perfect starting point di saat mereka memulai bisnisnya. Contohnya YouTube, muncul di saat orang-orang kesusahan mengakses video online. YouTube muncul sebagai sesuatu yang tidak biasa dan sangat baru pada tahun 2005 dan memberikan value pada para audiensnya yang tentu tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku juga yakin jika kalian memulai channel YouTube di tahun 2015, pasti kalian akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan subscribers yang lebih banyak dibandingkan memulai sekarang. Karena pada masa ini kompetisi semakin banyak, video-video seperti yang aku buat juga semakin merajalela di YouTube, sehingga terlihat semakin biasa dan tidak spesial di mata audiens, dan tentunya agak sulit untuk naik. Jadi di setiap zaman itu, kita memiliki game yang berbeda. Game yang berbeda juga pasti membutuhkan skill yang berbeda pula. Di tahun 2030 juga permainannya akan sangat berbeda dengan tahun sekarang, di mana Timothy memprediksi bahwa di tahun 2030 akan semakin susah, dan aku sangat setuju dengan hal ini. Ilmu yang disampaikan Timothy ini memang nyata dan masuk di akal. Ingat, kalau investasi terbaik itu selalu investasi ke ilmu atau investasi layar ke atas. Karena uang itu kadang bisa diambil dari lu. Tapi satu hal yang nggak bisa diambil dari lu, pikiran lo. Ya. Kalau udah punya pikiran sekali, gue nggak bisa jatuh miskin. Uang gue ke nol, dengan pengetahuan gue bisa bikin balik. Semua uang yang gue punya dari gue kecil, gue investasikan balik ke layar ke atas. Nah, disinilah kuncinya menjadi populer. Dia menyampaikan hal yang tidak biasa. Pengetahuan yang dia sampaikan berlawanan dengan pemahaman umum, sehingga men-trigger kebencian dari beberapa kelompok masyarakat. Setelah itu orang-orang yang benci ini pasti mencari tahu akunnya agar untuk dihujat. Dan memang dia mendapatkan banyak sekali hate comment pada masa itu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Beberapa kelompok haters ini beralih menjadi penggemarnya. Dan aku paham kenapa hal itu terjadi. Fenomena ini disebabkan oleh value dari pengetahuan atau ilmu-ilmu daging yang ia sampaikan di berbagai platform sosial medianya. Hal yang disampaikannya itu masuk akal, sehingga orang-orang yang awalnya membenci dia beralih menyukainya dan mentoleransi kata-kata kasar yang ia sampaikan. Goblok jangan dipelihara. Karena mereka tahu orang Indonesia rata-rata IQ-nya kayak monyet, mereka manfaatin itu untuk entertainment. Seperti melapisi emas dengan kotoran, di mana fungsi kotoran dibuat untuk men-trigger orang-orang untuk membencinya. Dan setelah mereka tahu bahwa di balik kotoran itu ada emas, dalam hal ini pengetahuan berharga yang ia sampaikan. Tapi tahukah kalian, masih ada hal lain di balik emas? Aku bukanlah fans Timothy, bukan juga pembencinya. Tidak semua yang dikatakan olehnya aku setujui. Tidak setiap hal yang kamu dengar juga bisa diambil mentah-mentah tanpa memfilternya atau mempelajari kebenarannya. Dan ini membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Di segmen ini, kita akan membahas bagaimana dia meyakinkan ribuan orang untuk mendaftar di akademinya. Ternyata di balik lapisan emas itu masih ada kotoran lagi, yang dalam hal ini adalah berinvestasi di cryptocurrency. Jika Timothy akan mengatai aku miskin dan bego karena aku bicara kayak gini, tapi statement ini bukan datang dari aku, yang mungkin masih belum sekaya dia, tapi datang dari para jenius yang menjadi top 1% di dunia, seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan Charlie Munger. Berikut beberapa statement dari para bilioner ini mengenai Bitcoin. Bitcoin mungkin adalah racun tikus kuadrat. Ia tidak menghasilkan apa-apa. Anda hanya berharap orang berikutnya mau membayar lebih mahal. Bitcoin tidak punya nilai unik. Ia hanya aset spekulatif. Anda bisa menukar semua Bitcoin di dunia dengan roti lapis selai kacang. Jika Anda beli tanah, ia menghasilkan panen. Jika beli saham, ia menghasilkan laba. Bitcoin hanya diam di tempat.
Di sini Buffett membandingkan Bitcoin dengan aset yang menghasilkan pendapatan. Buffett menggunakan metafora ini untuk menegaskan bahwa Bitcoin berbahaya dan tidak memiliki nilai produktif. Selanjutnya, statement dari rekannya, Charlie Munger, yang tidak jauh berbeda dari yang dikatakan Buffett. Bitcoin tidak menghasilkan apa-apa, Anda hanya membeli harapan bahwa orang lain akan membayar lebih mahal. Itu permainan bodoh. Selanjutnya, pernyataan dari Bill Gates. Dogecoin dibuat sebagai lelucon, tapi Elon membuatnya serius. Ini menunjukkan betapa irasionalnya pasar kripto. Jika Anda bukan Elon Musk, Anda mungkin tidak punya uang sebanyak dia. Jadi berhati-hatilah. Bitcoin bisa jatuh ke nol. Penambangan Bitcoin menghasilkan lebih banyak listrik per transaksi dibandingkan metode pembayaran tradisional. Ini kontraproduktif dengan upaya mengatasi perubahan iklim. Bitcoin tidak efisien untuk transaksi sehari-hari, biayanya terlalu tinggi, dan volatilitasnya membuatnya tidak praktis sebagai mata uang. Gates menekankan bahwa Bitcoin tidak cocok untuk digunakan sebagai alat pembayaran massal. Hal ini juga disebutkan sendiri oleh Timothy, bahwa energi yang digunakan oleh teknologi Bitcoin ini setara 18 reaktor nuklir dan lebih besar dari militer Amerika dan negara manapun. Underlying-nya adalah energi, Pak. Energi sebesar 18 reaktor nuklir dan 733 exahash. Ini tuh Bitcoin. Lebih kuat dibanding semua militer Amerika, lebih kuat dibanding negara manapun, nggak ada yang bisa matiin, Pak. Itu fundamental itu, kalau tanya. Bitcoin ini menggunakan energi yang cukup besar untuk menjalankan teknologinya. Dari pandanganku sendiri, Bitcoin ini memudahkan transaksi uang dengan jumlah besar dengan sangat cepat, dan juga bisa melakukan transaksi antar negara dalam waktu yang instan, lebih cepat dari bank manapun. Tapi sisi gelapnya, berdasarkan data dari berbagai platform dan analisis volume transaksi, mayoritas aktivitas pasar di Bitcoin didominasi oleh spekulasi jangka pendek. Data menunjukkan bahwa trader harian lebih banyak melakukan transaksi setiap hari untuk meraup keuntungan dari fluktuasi harga. Mereka mendominasi aktivitas pasar, sementara pembelian untuk tujuan buy and hold atau investasi jangka panjang hanya menyumbang sebagian kecil volume transaksi. Kelompok kecil ini disebut whale. Holder Bitcoin jangka panjang ini adalah individu atau entitas yang memiliki sejumlah besar Bitcoin, seringkali ribuan atau puluhan ribu. Mereka dianggap sebagai pemain penting di pasar karena tindakan jual beli dalam jumlah besar mereka dapat mempengaruhi harga dan likuiditas Bitcoin secara signifikan. Mereka umumnya menjadi orang yang mempromosikan Bitcoin secara agresif ke masyarakat agar menjadikan harga Bitcoin ini menjadi stabil. Tapi sudah dipastikan, visi mereka juga adalah ingin menghasilkan keuntungan dan berharap ada orang lain membayar lebih mahal, seperti yang Warren Buffett katakan. Tapi mereka ini sedikit berbeda dengan pemain retail, karena jumlah investasi yang banyak dan pengaruh yang besar. Mereka ini tidak hanya sekedar berharap, tapi memainkan psikologi pasar. Seperti yang dikatakan Bill Gates tadi, jika Anda bukan Elon Musk, berhati-hatilah. Harga cryptocurrency dikenal sangat fluktuatif dan dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Perubahan harga yang signifikan dapat terjadi dalam hitungan menit atau bahkan detik. Baru-baru ini, BlackRock menjual 5.100 Bitcoin senilai 409 juta US dollar dan 30.000 Ethereum senilai 64,8 juta US dollar. Aksi jual BlackRock ini membuat harga Bitcoin turun tajam ke 79.000 yang memicu penurunan pasar kripto yang membuat pasar kripto memerah. Tak lama kemudian, BlackRock memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio investasinya dengan mengalokasikan 1-2% dari target portofolio melalui iShares Bitcoin Trust ETF atau IBIT senilai sekitar 48 miliar US dollar. Pasca pengumuman ini, Bitcoin merangkak naik ke level 85.000 US dollar atau 5,5% dalam perdagangan satu hari terakhir. Ribuan dolar hilang dan datang dalam waktu yang sangat cepat.
Ya korbannya tentu saja para trader harian, di mana Timothy sendiri tidak menganjurkan untuk melakukan trading harian. Tapi jika pun kalian melakukan investasi jangka panjang ke Bitcoin, pertanyaannya, apa underlying Bitcoin? Bitcoin ini bagus untuk transaksi, tapi downside-nya, Bitcoin ini kebanyakan dibeli untuk mendapatkan profit atau trading saja, bukan untuk transaksi jual beli yang sebenarnya. Jika pun dijadikan alat pembayaran, Bitcoin atau cryptocurrency manapun harganya sangat fluktuatif, bisa berubah dalam waktu yang singkat. Misalnya, Anda menerima pembayaran dengan cryptocurrency seharga 100.000, tapi sebelum sempat dicairin, harganya tiba-tiba fluktuatif, turun ke 80.000. Melalui salah satu videonya, Timothy sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Bitcoin tidak akan menjadi alat pembayaran. Lu gaji aja karyawan lu pakai Bitcoin. Ngapain pertanyaan? Bitcoin tuh gak akan pernah jadi currency. Ini banyak orang salah kaprah. Bitcoin itu bukan currency. Bitcoin itu adalah sebuah aset, seperti properti yang ada di digital. Bitcoin tidak menghasilkan apa-apa, tidak akan menjadi alat pembayaran, tidak punya underlying, dan boros energi. Jadi pertanyaannya, kenapa kalian harus berinvestasi di Bitcoin? Pikirkanlah hal itu. Inilah kotoran yang saya maksudkan. Lapisan emas ini digunakan Timothy untuk menarik audiens ke lapisan terakhir, yang dimana sama saja dengan lapisan pertama, yaitu kotoran lagi. Ilmu yang dibagikan saya akui memang sangat berkualitas, tapi itu hanya selapisan untuk menggiring pengikutnya untuk berinvestasi di Bitcoin, yang sebenarnya tidak sebernilai itu. Seperti itulah dia meyakinkan ribuan pengikutnya untuk daftar di akademinya dan menghasilkan ratusan miliar. Aku sendiri yakin para whale ini memang akan berhasil untuk menaikkan harga Bitcoin ke target harga tertentu. Tapi pada akhirnya atau dalam proses itu akan tetap ada yang dirugikan dengan jumlah yang banyak. Orang yang berani membeli mahal dan jual murah inilah yang dirugikan. Ini memang hukum pasar. Bahkan di pasar saham juga konsep jual belinya seperti ini. Tapi di saham ada industri yang berjalan di baliknya. Ada keuntungan, ada dividen. Bahkan jika Anda punya cukup banyak saham, Anda bisa menjadi pemegang saham pengendali dan dapat ikut andil mengatur regulasi di perusahaan yang Anda pegang sahamnya. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh aset cryptocurrency. Anda hanya membeli sesuatu yang Anda harap orang lain akan membayar lebih di masa depan tanpa ada industri yang berkembang di baliknya.